Di video ini kita akan mengulas seputar zat pigmen sintetis karotenoid terutama karofil, dan pemanfaatannya dalam berbagai treatment cana maru. Mulai dari kelebihan, kekurangan hingga hal yang membagongkan tentang produk ini. Kita juga akan mengulas sekelumit spirulina sebagai campuran pakan dalam treatment cana maru. Jangan mengambil kesimpulan apapun kecuali Anda menyimak video ini hingga detik terakhir. Di luar sana, banyak para kiper yang tidak memahami istilah-istilah seperti karofil, lucantin, astaxanthin, beta-karoten, karotenoid dan lain sebagainya. Sebelum mengulas tentang karofil dan lain sebagainya, mari terlebih dahulu kita pahami apa itu karotenoid. Senyawa karotenoid merupakan zat yang berpartisipasi untuk pembentukan vitamin A, dan dikenal sebagai kelompok zat warna alami atau pigmen yang memiliki warna kuning, oranye sampai merah. Senyawa karotenoid harus dimasukkan sebagai bagian dari formulasi pakan, terutama dalam pakan untuk ikan berwarna kuning, oranye dan merah. Selain itu karotenoid juga dianggap penting untuk reproduksi pada ikan, yaitu meningkatkan perkembangan ovarium, pembuahan, penetasan dan pertumbuhan larva. Menurut peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias Kementerian KKP, Dr. Nina Meiliza, ikan tidak mampu menyintesis karotenoid secara de novo sehingga harus mendapatkan asupan senyawa ini melalui pakan. Kemampuan ikan dalam memanfaatkan karotenoid pun bervariasi dan diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yaitu ikan seperti salmonid dan karnivora yang memiliki kemampuan memodifikasi sangat terbatas, sehingga tidak dapat melakukan biokonversi pigmen astaxanthin dari beta-karoten, lutein, ataupun zeaxanthin. Tetapi ikan jenis ini dapat mentransfer astaxanthin yang dimakan ke tubuhnya. Yang kedua adalah ikan dengan kemampuan modifikasi karotenoid yang baik. Contohnya ikan komet dan maskoki. Ikan ini dapat melakukan biokonversi astaxanthin dari lutein atau zeaxanthin, tetapi tidak dari beta-karoten. Dan jenis yang ketiga adalah jenis krustasea yang memiliki kemampuan biokonversi yang sangat berkembang sehingga dapat melakukan biokonversi lutein, zeaxanthin hingga beta-karoten menjadi astaxanthin. Lantas apa itu karofil? Karofil adalah merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan asal Belanda DSM. Di mana produk ini mengkhususkan pewarnaan atau pigmentasi pada hewan yaitu senyawa karotenoid. Dalam situsnya, DSM memperkenalkan 3 jenis karofil. Karofil yellow dengan senyawa apoester, karofil red dengan kandungan kantaxanthin, dan karofil pink dengan kandungan astaxanthin. Dalam situs itu juga dijelaskan jika karofil red dan yellow diperuntukkan bagi poultry atau unggas, yaitu menguningkan kulit ayam dan kuning telur. Sementara karofil pink, digunakan untuk aquaculture. Dari pemaparan sebelumnya, sangat jelas jika dari sekian banyak karotenoid, hanya astaxanthin yang dianggap cukup baik untuk membentuk pigmen warna pada ikan karnivora. Oleh karena itu, untuk pigmentasi cana maru, karofil pink adalah produk sintetis yang paling tepat karena kandungan astaxanthinnya, dibanding dengan karofil red atau karofil yellow yang menggunakan senyawa apoester dan kantaxanthin. Apalagi kedua produk ini diperuntukkan bagi unggas. Dalam setiap kemasan karofil, terdapat 10% senyawa pigmen sementara 90% lainnya adalah nutrisi pendukung yang belum tentu diperuntukkan bagi ikan. Selain DSM, perusahaan lain seperti BASF juga mengeluarkan produk serupa dengan merek lucantin. Meski dalam situsnya DSM hanya menampilkan 3 jenis karofil, pada market online, Anda dapat menemukan berbagai jenis karofil. Yaitu karofil red, karofil yellow, karofil pink, karofil blue, karofil orange, karofil green hingga karofil black. Menariknya setiap karofil yang dijual ini memiliki keunikan tersendiri. Semisal, ada karofil red yang dijual dengan kandungan astaxanthin. Hingga saat ini kami belum mengetahui apa itu astaxanthin. Bahkan guru besar kami Mbah Google pun tidak mengetahuinya. Bagi Anda yang tahu apa itu astaxanthin berikan ulasan Anda di kolom komentar. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tiap jenis karofil memiliki kandungan yang berbeda sesuai peruntukannya. Sementara di market online, Anda tidak hanya menemukan karofil pink dengan kandungan astaxanthin, tetapi juga karofil red dengan kandungan astaxanthin, karofil yellow juga dengan kandungan astaxanthin, karofil blue juga dengan kandungan astaxanthin, karofil orange juga dengan kandungan astaxanthin, karofil green juga lagi-lagi dengan kandungan astaxanthin, bahkan karofil black juga dengan kandungan astaxanthin. Hal ini tentunya sangat membagongkan.
Selain itu, Anda juga akan menemukan produk Karofill Blue dengan kandungan picocyanin. Sejatinya senyawa ini dapat ditemukan pada spirulina. Lantas apakah isi dari Karofill Blue ini sama dengan spirulina? Kami pun tidak bisa menjawabnya. Bagi Anda yang pernah menggunakan Karofill Blue jenis ini, mungkin bisa memberikan kesaksiannya. Karena spirulina cukup mudah dikenali dari warna dan baunya. Tak hanya sampai di situ, Anda juga akan menemukan Karofill Pink dengan kandungan astaxanthin. Kami pun tidak mengetahui apa itu astaxanthin. Dalam beberapa kemasan Karofill, Anda juga akan menemukan typo atau salah tulis, yaitu penulisan ingredient. Bagaimana dengan harga? Dalam kemasan 100 gram, Karofill Pink dijual dengan harga yang cukup beragam dari kisaran 700 atau 800 ribu hingga 1 juta rupiah. Menariknya banyak kemasan repack 5 gram yang dijual hanya belasan ribu rupiah. Astaxanthin sendiri dikenal sebagai senyawa yang sangat sensitif dari paparan oksigen, suhu, cahaya dan panas, di mana hal itu dapat membuat astaxanthin terdegradasi hingga menurunkan kualitasnya. Namun menariknya banyak produk astaxanthin yang dijual dengan kemasan plastik transparan. Sejatinya, astaxanthin harus dikemas dalam kemasan tidak tembus cahaya seperti aluminium foil, kedap udara, dan dalam jangka waktu panjang harus disimpan pada suhu dingin. Astaxanthin juga memiliki masa pakai atau tanggal kadaluarsa yaitu selama 3 tahun. Jadi bila Anda hendak menggunakan produk Karofill, perhatikan beberapa poin yang kita bahas ini. Lantas bagaimana dengan spirulina? Spirulina berasal dari ganggang berwarna hijau kebiruan yang hidup di air laut dan air tawar. Setelah dipanen, tanaman ini akan diproses sedemikian rupa hingga menjadi tablet, bubuk, atau bahkan cairan. Spirulina juga merupakan salah satu suplemen berprotein tinggi dan mengandung beragam vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan ikan. Tak heran jika spirulina seringkali disebut sebagai superfood. Spirulina juga mengandung sedikit karotenoid yang dianggap cukup baik dalam proses pigmentasi ikan herbivora dan omnivora. Sementara untuk jenis ikan karnivora seperti cana maru, jelas spirulina tidak lebih baik dibandingkan dengan astaxanthin. Mengapa demikian? Kita sudah mengulasnya di bagian awal video. Dalam 7 gram spirulina, terkandung 20 kalori dan beragam nutrisi, diantaranya 4 gram protein, 0,5 gram lemak, dan sejumlah makro dan mikronutrisi lainnya. Spirulina juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin K, kolin, folat, dan antioksidan. Tak hanya itu, spirulina juga diketahui mengandung zat yang memiliki sifat antipatogen. Disclaimer, kami tidak menuding originalitas produk apapun dalam video ini. Bagaimana Anda memahaminya, itu tanggung jawab masing-masing. Mari berpikir dengan akal sehat, karena dengan akal sehat, cana maru Anda akan selamat.